His salvation extends to the children's children of those who are faithful to His covenant, of those who obey His commandments. Bahasa Indonesianya berkata bahwa tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa yang dari selamanya sampai selama-lamanya? Kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bahwa kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selamanya. His faithfulness is forever for His people. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang baik. We are so grateful Lord that we have a faithful God. We have a faithful Father. Terima kasih untuk pagi ini, untuk kesempatan baru. We are thank you Lord. We thank you Lord for a new opportunity, a new chances to worship you together with the people that we love. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sama-sama, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Berapa dari Anda yang tahu lagu ini? Tolong angkat tangan. Cuma 2? Oh, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, lantai 1, lantai 2. Katakan, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia.
Dia selalu menghiburku. Dia mengerti. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan menyerang, Yesus setia. Haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kami ada sampai saat ini karena Tuhan kami Tuhan yang setia. We are here until these days, until this second, because of your faithfulness, because of your loving kindness, Lord. Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Let the Holy Spirit fill this place, fill our heart. Tuhan, urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Urapi gereja-Mu Tuhan. Let your fresh anointing, Lord, come upon your servants, come upon your church. Biar Roh Kudus aja yang bekerja bebas di tempat ini. We allow the Holy Spirit to work freely in this place. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. We want to feel your presence and to experience you, Lord Jesus. Kami gak mau terburu-buru, Papa. We want to wait on you, Lord Jesus. Kami mau menunggu Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Hosanna in the let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King Be lifted up. Hosanna,
One more time, church, sing it. Hosanna. All the glory, all the honor only to you, Lord Jesus. Ya Tuhan, pagi ini kami datang ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus pagi ini ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau pagi ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan service pada hari ini di dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Good morning PTC. Morning. Wah, saya sangat bersyukur. I'm very thankful that there's this many people walaupun daylight saving time. Karena ternyata jemaat-jemaat PPC sangat semangat ingin memuji Tuhan, walaupun ini harusnya kayak berapa nih? 8.30 udah siap di sini. Amin ya saudara-saudara. Siap memuji Tuhan pagi ini? Let's sing it together. Kita mau memuji dan menyembah Allah kita. Let's sing it. You are holy. You are holy, You are holy. you are mighty, You are mighty. and you are worthy, You are worthy. worthy of praise. Worthy of praise. And I will follow, I will follow. and I will listen, I will listen. and I will love you I will love you. all of my days. All of my days I will will sing sing to and worship your King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You're the living, you're my saving strength. You're forever, you are eternally our Alpha Omega. Adore him. I will sing your Messiah before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Ayo kita nyanyikan dari awal kalau mau nyanyi. You are holy. You are, You are holy. and you are mighty, You are mighty. and you are worthy, You are worthy. worthy of praise. Worthy of praise. And I will follow, I will follow. and I will listen, I will listen. and I will love you I will love you all of my days. all of my Let's sing days. it. I will sing to and worship your King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship your King forever. You are eternally. I will love and adore him. I will sing your Messiah before him. You're my Prince of Peace.
Tuhan, masih semangat, masih semangat. Masih semangat. Masih semangat walaupun alarmnya nggak bunyi mungkin pagi ini ya. Ya hanya di dalam namanya kita percaya. Amin. Yuk Ko Denny. Kita tahu kalau misalkan hanya di dalam nama Tuhan kita bisa berjalan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Kita gak akan ragu karena ada Tuhan. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita akan nyanyikan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan sebelum kita duduk pada pagi ini, kita mau baca ayat kita pada hari ini dari Yesaya. Tunggu, agak lupa. Yesaya 40:13 kayaknya. Benar gak sih? Tunggu sebentar. Oh 40 ayat 31. Maafkan saya. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. We're gonna read it in English as well. 1, 2, 3. But those who wait for the Lord's help find renewed strength.
and they rise up as they've had eagle's wings. They run without growing weary, and they walk without getting tired. Amen, amen. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Seperti lagu sebelumnya, hanya di dalam nama Tuhan ada kekuatan itu. Dan kayaknya orang Kristen atau bukan Kristen tetap mengalami masalah-masalah setiap harinya. Tapi yang membuat beda adalah karena kita ada infinite source of strength. Yaitu adalah Tuhan kita yang akan membuat kita terbang bagai Raja Wali, memberikan kita kekuatan itu. So, pagi ini saya invite untuk kita semua untuk tutup mata kita, to close our eyes, dan tundukkan kepala kita, and maybe bow down our head and just think about how many times have we needed God's strength in our life. Berapa kali di hari ini atau di minggu ini kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, dimana kita kayak tap on God's shoulder gitu, Tuhan aku butuh kekuatan. Dan apakah Tuhan selalu datang untuk menolong kita? Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Meskipun aku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Siapa yang percaya? Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Church, let's sing it together. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Yes Lord, kami mau membawa lagu ini menjadi doa kami pada pagi ini. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Meski aku melangkah dalam tekanan Tuhan, walau ku melangkah dalam tekanan, walaupun ada badai pencobaan datang menghadap, tetap aku percaya. Dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Saya undang kita nyanyikan chorusnya dengan hati kita. Kita mau terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Let us stand up in our feet and let's sing it. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi
Tuhan. Persoalan kita nggak ada artinya di depan Engkau ya Tuhan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Sekali lagi ku kan terbang tinggi. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, kalau nggak ada yang mustahil buat Engkau ya Tuhan Yesus. Semua persoalan kami, semua hal yang menekan kami ya Tuhan Yesus, kami nggak mau laluin itu sendiri ya Tuhan Yesus. Kami mau Engkau ada di depan kami ya Tuhan Yesus yang menuntun kami. Kami mau Engkau terus ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan Yesus di setiap langkah kami ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Sama-sama katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berkasih karunia-Mu. Bawa lagu ini dari hati. Pimpin langkahku setiap waktu. Yes Tuhan, kami gak mau berjalan tanpa Engkau Bapa. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sama-sama katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Tuhan, aku gak mau jalan ya Tuhan kalau gak ada Engkau ya Tuhan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan
Mari kita angkat kedua tangan kita, lift up your hands. Ini biar jadi doa kita. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. dan berjalanlah Jalanlah denganku. Oh, we worship you, Lord. Haleluya. Angkat suaramu. Mari sembah Dia, saudaraku. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya, Kau Tuhan yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak kata-katanya gampang sekali, katakan haleluya. Haleluya, Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar. Haleluya, Kau mulia. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Tuhan yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Hanya drum saja. Layak Ditinggikan. Gereja Tuhan sama-sama katakan haleluya. Yeah. Namamu, yes Lord, Kau yang layak ditinggi. Namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Namamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang layak ditinggikan. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan, Lord. Only your name, Lord, that we lifted high. Mulai detik ini sampai selama-lamanya hidup Starting kami. from this second until the end of our lives. Kami siap untuk mendengar firman-Mu We're Tuhan. ready to listen to your word. Kami mau buka hati kami We want to open our hearts untuk Engkau isi dengan kebenaran firman. that you fill us up with the truth of your word. Saudaraku, saya undang untuk Anda buka hati Anda Open your hearts, brother and sisters, dan fokus akan kebenaran firman Tuhan. and just focus on the truth of the word
word of God. Kebenaran firman Tuhan yang akan membebaskan, And this truth will set you free. yang akan menyembuhkan, And this truth will heal you yang akan membawa Anda dalam terobosan-terobosan and baru. bring new breakthroughs in your lives. Dan bukan hanya itu yang paling penting, And the most important thing, kebenaran Tuhan yang akan membawa kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. it will bring you closer to God. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, And all powers that's not from you, kami ikat di dalam nama we Yesus. bind and we rebuke in the name of Jesus. Setiap yang siap menerima firman Tuhan, Whoever's ready to receive the word of sama-sama God, katakan say amin. together. Sama-sama katakan Amen. amin. Berikan tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Welcome to Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Yes. Sebelum kita mulai, all the middle schoolers and high schoolers, you may go with Chema, alright? All the middle schoolers and high schoolers, ya Chema sudah menunggu di belakang. And ya, lantai 1, lantai 2, yes, all the middle schoolers. Ana, ayo Nah, ayo. Annabelle, Analis, ayo, yuk, semuanya yuk. Yes, go with Om Chema, okay. Alright, semangat dong, semangat. Yes. Kenapa sih mereka kayak mau dipotong gitu ya? Lemas banget jalannya. Gitu. Alright. Anyway, selamat pagi semuanya. Ya, Om Danielnya ada tempat duduk kosong nih Om Daniel depan. Cik Christine ayo. Oke. Oh masih ada. Alright. Yes. Eva, saya kalahkan. Ya. Yes, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect to the link. Alright. Sebelumnya ada Raymond nggak? Raymond datang nggak? Nggak datang ya? Oke, kalau Anda kalau Anda buka di buletin, kemarin kita baru saja menyaksikan 2 orang dipersatukan di dalam Tuhan, yaitu Raymond Sibarani dan juga Feni Wijaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kemarin pemberkatan pernikahan sudah dilaksanakan di tempat ini pada jam 10 pagi dan semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Dan saya juga mau kasih tahu bahwa untuk Anda sebagaimana Anda lihat di buletin, kalau bagi Anda yang membutuhkan penjemputan atau segala macam, Anda bisa buka di buletin sebagai koordinator untuk penjemputan ada Robert. Anda bisa teks dia atau teks untuk driver-driver yang ada. Tapi itu untuk keperluan hanya untuk ke gereja, bukan untuk ke Wing 4 ya. Atau Anda mau ke Pandawa gitu. Itu bukan driver, itu namanya Uber driver harus bayar ya. Yang ini hanya untuk kepentingan ke gereja. Kalau Anda mau belanja ke Wing 4 semua segala macam, itu urusan lo ya. Ya. Nah, saya juga mau kasih tahu untuk Anda semuanya, mau dengar good news nggak? Mau dengar good news nggak? Good newsnya gini, buka telinga besar-besar. Karena di dalam good news ini saya juga membutuhkan bantuan Anda semuanya. Oke dong. Jadi, kan di gereja kita ini ada grup Hispanic juga nih ya. Nah, lewat koneksi sama grup Hispanic ini nih, jadi nih karpet-karpet kita ini yang udah kita doain puluhan tahun ini, yang udah bau buluk ini ya, akan kita ganti. Gitu. Ini untuk ganti kita 2 puasa 40 hari 40 malam loh. Nah, yang menjadi menarik adalah Bapak Ibu gini, karena kita lewat koneksi dengan orang-orang Hispanic ini, mereka kan pekerja-pekerja yang hebat, gitu ya. Kita dikasih a big discount. Yes. Nah, tapi ada tapinya nih. So, mereka akan mengerjakan seluruh building ini lantai 1 dan balkon itu dalam waktu 5 hari. Wow, padahal kita nggak bantuin, dia yang kerjain. Tapi ada bagian kita. Jadi gini, the planning is, that's why I need all your help. Minggu depan, seperti biasanya Anda tahu, kebaktian Hispanic berlangsung setelah kebaktian Indonesian Service. So, minggu depan Hispanic nggak ada kebaktian di tempat ini. Kenapa? Karena saya mau mengundang Anda Bapak Ibu semuanya, setelah kebaktian minggu depan tanggal 19, kita semua turunin kursi ini ke basement, semua peralatan sound system, semua yang ada di ruangan ini diturunin ke basement. Dan setelah diturunin semuanya clear, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cut ini karpet, kita harus keluarin karpet-karpet ini. Kita potongin karpet karena apa? By Senin pagi mereka langsung mengerjakan 5 hari untuk selesai. Setelah selesai mereka pasang, hari Sabtu kita akan reinstall lagi.
Semuanya sound system kita reinstall, kursi-kursi kita pasangin lagi. I hope it's clear dan saya mengharapkan bantuan Bapak Ibu semuanya. Tuh langsung ditelepon gue nih. Saya sakit pinggang, langsung alasan aja nih orang-orang nih. Langsung sakit pinggang lah. Kenapa lagi? Batuk-batuk, gak ada hubungannya batuk-batuk dengan gak bisa bantuin. Langsung cepet aja orangnya. Langsung sakit pinggang lagi, sakit pinggangnya hari ini orang untuk minggu depan. Cepet aja orang-orangnya. Minggu depan saya sakit pinggang, dia udah rencanain. Minggu depan dia sakit pinggang. Jadi dia planning. Untuk sakit pinggang aja di planning loh, minggu depan saya sakit pinggang. No, just kidding. So, ya, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semuanya. Minggu depan setelah kita Sunday service, kita bisa hand in hand. Karena gini, saya percaya dengan semangat Semangat gotong royong. Sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Gitu. Ya, siapa yang siap membantu? Tolong, cuma 1 orang, 2 orang. Ampuni Tuhan. Oh banyak, haleluya, hosana, haleluya. Ya, oke. Nah, saya juga ada kabar baik berikutnya, bahwa April tanggal 9 kita akan melakukan Easter service. So dari the end of March saya akan kasih announcement, saya akan mengundang keluarga besar PPC untuk kita ambil doa puasa sebelum Easter. Ya, nanti minggu depan saya akan kasih pengumumannya untuk persiapan kita di dalam doa dan puasa sampai kita memasuki Easter Sunday. Alright, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih berbicara tentang building a better future, membangun masa depan yang lebih baik. Nah, pagi hari ini bukan saya yang berbicara, it's my brother. Dia sebelum pandemik 2020 kita pandemik, sebelumnya dia pernah datang dengan istrinya dan kali ini mereka come visit lagi bersama-sama dengan kita. Istrinya Ana nanti akan sharing juga di women's group. Nanti kalau Anda semua para wanita yang mau ikutan bisa datang ke rumah saya mendengarkan Ana sharing ya, dan juga ada Bapak Yugo yang akan berbicara pada pagi hari ini. So, Philadelphia Presenter, please welcome Bapak Yugo Prasetyo from Rumah Pengharapan ya? Rumah Pengharapan kan ya? Oh nanti aja ya, oke. Nah nanti salah ya? Oke nih bentar aku ambil. Cek one ini Om. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi keluarga PPC. Ya, kami sangat bersyukur ya hari ini bisa ada di sini lagi, ngubungin Pak Aldo dari beberapa bulan yang lalu dan dia langsung bilang harus main ke sini, harus main. Oke, kalau gitu pasti main. Kami bilang pasti main. Ya, karena kami benar seperti Pak Aldo bilang sekitar 3 tahun, ya pokoknya sebelum pandemi kami main ke sini, kami dikasih kesempatan juga khotbah, kami dikasih kesempatan buat ya ketemu para jemaat di sini. Mungkin kalau yang belum tahu, mungkin kami harus memperkenalkan diri lagi dulu. Ya, jadi nama saya Yugo. Saya masih muda, masih sangat muda dan ini istri saya namanya siapa Mbak? Ya, nama saya Ana, biasa dipanggil Ana. Ya, jadi kami sudah menikah 10 tahun, punya anak 2. Ya boleh ditampilkan aja deh. Ya itu foto keluarga kami. Kami punya 2 anak laki-laki. Kami tinggal di Jakarta. Saya lahir dan besar di Jakarta dan kami juga ketemu di Jakarta. Kita ketemu di mana? Ya, ketemu di gereja. Ketemu di gereja Mennonite di Jakarta. Jadi saya lahir dan besar di gereja GKMI di Indonesia di Jakarta. Tapi di sini juga kami datang sama ada rombongan sedikit. Ada adik kami Caleb, boleh berdiri Caleb? Ya. Ya. Ganteng ya. Ya, tapi tanggal 29 April akan menikah jadinya. Yang satu Lukas. Nah. Ini Lukas yang tadi Caleb, Lukas belum menikah dan 29 April belum menikah juga. Dan juga ada Nicole, ada Niki. Ya.
Ya, oke. Ya, terima kasih. Sepertinya perkenalannya sampai di situ aja. Ya, kami balik lagi bersyukur dikasih kesempatan. Kami akan lebih banyak sharing dengan foto-foto, dengan presentasi. Sekalian kita belajar firman Tuhan bersama ya, pastinya. Tentang apa yang Tuhan beri di hati kita selama ini di Indonesia. Ya, dan memang temanya yang dikasih kepada kami adalah membangun masa depan yang baik ya. Apa? Lebih Ya, baik. yang lebih baik. Dan kita mau bahas hari ini tentang apa itu membangun masa depan lebih baik buat dunia. Bukan hanya buat kita sendiri, tapi buat dunia. Jadi kita akan bahas hari ini tentang pemukiman kumuh di Jakarta dan di dunia sebenarnya. Wah. Jadi ada kenyataan di dunia ini bahwa 1,4 miliar penduduk dunia tinggal di pemukiman kumuh. Dan kita punya 3 pertanyaan buat kita semua hari ini. Apakah gereja mengetahui kenyataan ini? Bagaimana para pengikut Yesus merespon akan kenyataan ini? Dan apakah gereja percaya bahwa kabar baik Yesus Kristus juga diperuntukkan bagi mereka yang tinggal di pemukiman kumuh? Dan kalau boleh saya tambahkan satu lagi, kita percaya nggak sebenarnya ada Tuhan Yesus di daerah-daerah kumuh atau ada Tuhan Yesus di antara hidup orang-orang miskin, orang-orang yang walaupun nggak percaya Yesus, tapi Tuhan Yesus sebenarnya ada di sana. Jadi ada pertanyaan itu juga. Kalau kita nggak percaya, Tuhan Yesus pernah bilang, Tuhan Yesus pernah identifikasikan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan buat orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk siapa? Untuk aku, untuk Yesus. Jadi kita harus percaya dulu nih, satu pikiran dulu bahwa Tuhan Yesus ada di hidup orang-orang yang terpinggirkan, ada di hidup orang-orang yang ditinggalkan. Enggak hanya di Jakarta, walaupun kami akan ngomong tentang apa yang kami kerjakan, yang Tuhan kerjakan di Jakarta. Tapi kita percaya dimanapun, bahkan di Fili pun. Jadi mungkin sebelum kita lanjut terlalu jauh, kita bahas dulu apa itu pemukiman kumuh. Pemukiman yang, ya ini definisi satu ya. Pemukiman yang tidak memiliki akses air bersih. Jadi contohnya di rumah kami ya kalau mau nyalain air, kalau di Philly atau di Amerika pasti ada air yang bisa langsung diminum, air dari pemerintah atau apa. Tapi di pemukiman kumuh tidak ada akses air. Jadi harus ngebor air sendiri atau ya gimana harus beli. Pakai air tanah. Ya air tanah. Tidak memiliki sistem sanitasi yang memadai. Keadaan dan pembangunan rumah tinggal yang buruk. Ya kalau lihat foto-foto ini ya seperti ini pemukiman kumuh yang sebenarnya rumah yang tidak layak ditempati ya. Terlalu. Ya. Dan juga daerah pemukiman kumuh sering padat sekali, penduduknya banyak. Dan kalau kita lagi bahas tentang mengabarkan Injil, ini tempat yang sangat bagus ya, kalau padat berarti orang banyak. Kesempatannya luar biasa di tempat-tempat seperti ini karena orangnya banyak. Dan juga satu hal yang sangat penting tentang definisi pemukiman kumuh adalah daerah-daerah tersebut tidak memiliki legalitas. Artinya tidak punya hak milik tanah sama sekali. Satu saat ya kapan aja bisa digusur oleh pemerintah atau oleh perusahaan. Ya, jadi saya mau ngasih tahu Ana ini ke Indonesia itu tahun 2011. 2011 sudah datang ke Indonesia. Belum ketemu saya dulu. Tapi sebelum kami ketemu, Ana sudah pernah mengalami yang namanya kebakaran karena tinggal di daerah kumuh. Kami tinggalnya di daerah kumuh. Pernah mengalami daerahnya kebakaran. Dan itu kebakaran sabotase. Pernah mengalami digusur. Jadi kami sudah pernah mengalami kebakaran dan pernah mengalami penggusuran. Itu kenyataannya karena di tempat kami tinggal, kami tidak punya legalitas. Di tempat kami tinggal kita nggak tahu tanahnya siapa. Gitu. Kalaupun kami ngontrak, yang punya kontrakan pun nggak tahu. Sebenarnya tanahnya yang tempat mereka bangun itu punya siapa. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ya, kami melayani dengan satu lembaga misi yang sangat kecil, namanya Servants to Asia's Urban Poor. Kalau di bahasa Indonesia kan kita kasih nama PDKT. PDKT. Apa itu PDKT? Apa itu? Ya. PDKT sebenarnya kami bikin sendiri. PDKT itu pelayan duafa, kota, gitu ya. Duafa itu kalau buat teman-teman kita yang di sana, itu maksudnya teman-teman yang
ya kurang beruntung atau anak yatim atau widow, janda gitu. Kelamaan di sini kayaknya. Nah, Servants atau PDKT adalah sebuah organisasi misi internasional yang melayani bersama Salem dalam komunitas Kristen, jadi dalam tim, dan tinggal di daerah kumuh. Jadi kami tidak mau kontrak di luar dari daerah kumuh dan datang melayani dan pulang ke rumah yang nyaman, tapi mau tinggal di tempat daerah kumuh itu. Dan serta berpartisipasi dengan kehidupan orang-orang miskin untuk membawa harapan, kabar baik, dan keadilan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau balik ke pertanyaan yang tadi, apakah kita percaya kabar baik buat pemukiman kumuh? Ya kita percaya kalau memang kabar baik buat orang di daerah kumuh, berarti kita sebagai pelayan Kristus harus rela tinggal di sana juga, harus mau belajar, harus mau jadi menderita juga di situ untuk bisa menyampaikan kabar baik. Ya khususnya tadi kalau kita kaitkan lagi tentang masa depan, kalau kita mau lihat masa depan orang-orang yang kita kasihi ini, gitu, kita nggak bisa nutup mata, gitu. Kita harus buka mata dan buka hati kita bahwa kita pengen lihat ada masa depan buat teman-teman kita ini, orang-orang yang kita kasihi. Nah, selanjutnya lagi, oh ya cukup situ ya. Ya, salah satu ayat yang kami sangat senang dan mungkin sering kita baca, itu dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Saya bacakan aja ya. Roh Tuhan ada padaku, ini Tuhan Yesus yang bilang, dan dia mengutip dari kitab Yesaya. Pertama kali Tuhan Yesus muncul di sinagog atau di rumah ibadah orang Yahudi waktu itu. Dia pertama kali, dan ini di kampungnya dia sendiri. Dia bilang, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus Yesus, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Nah, seringkali mungkin kalau kita dengar ini atau mungkin yang pernah mengkhotbahkan, ini di-spiritualize atau dibikin rohani. Oh, ini maksudnya orang miskin secara spiritual. Ini orang yang buta secara spiritual. Ini orang yang tertawan secara spiritual. Boleh nggak? Boleh. Memang kita orang-orang yang miskin. Sebelum ketemu Yesus, kita orang-orang miskin secara spiritual. Orang-orang buta secara spiritual. Tapi kalau kita pikir juga, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak hanya menyembuhkan hal-hal spiritual. Karena ada orang sakit disembuhkan. Ada orang buta memang akhirnya melihat kan. Berarti artinya Tuhan Yesus sebenarnya juga peduli sama kita. Hal-hal spiritual kita, kebutuhan spiritual kita, tetapi kebutuhan jasmani kita. Dan Tuhan Yesus mau undang kita, gereja Tuhan, untuk jadi jawaban bagi dunia ini, untuk membawa kabar baik, untuk membawa masa depan yang lebih baik bagi dunia ini, dalam hal-hal spiritual dan hal-hal jasmani, bagi orang-orang miskin secara jasmani juga. Ya, dan sebenarnya ini tema dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukan hanya di Lukas ayat yang tadi ya. Kalau satu contoh yang kami juga sangat senang ada dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 8. Nabi Yesaya sedang berbicara kepada umat Israel ya, dan sedang berbicara tentang apa itu ibadah yang Tuhan kehendaki, apa itu puasa yang Tuhan kehendaki. Dan di Yesaya 58 Nabi Yesaya bilang, bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Ya, dan ya mungkin buat orang Israel ini
kata yang keras ya. Maksudnya Nabi Yesaya sedang bilang, Tuhan tidak senang dengan hanya ibadah di rumah ibadah saja. Tapi ibadah yang Tuhan mau adalah ibadah yang peduli tentang orang miskin, peduli tentang orang yang tidak punya rumah, peduli tentang keadilan. Jadi boleh ibadah, boleh nyanyi, boleh apa, tapi harus diseimbangi dengan kehidupan yang peduli tentang keadilan. Jadi dengan perkataan dan juga dengan bagaimana kita hidup, dua-duanya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat ayat ini, ada janji nggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada janji Tuhan. Waktu kita peduli sama orang-orang di sekeliling kita, Tuhan kasih janji. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, doamu akan dikabulkan. Tuhan akan dengar doamu. Nah, saya nggak mau ngasih janji yang muluk-muluk. Ini janjinya dari Tuhan. Tapi kami mau bilang, kami 11 tahun tinggal di daerah Kumuh. Di daerah Kumuh yang sama. Jadi teman-teman kami sebagian besar itu pemulung dan tukang sampah. Dan kami tinggal dekat mereka, nggak jauh dari mereka. Kami tinggal di situ. Dan orang selalu banyak yang tanya, berat banget pasti tinggal di situ ya. Dan kami mau bilang berat nggak Kak Ana? Ya ada beratnya sih ada. Ada beratnya. Tapi ada sukacita juga. Tapi luar ada biasa. sukacita. Ada hal-hal yang luar biasa, yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi keluarga kami yang kami mungkin nggak pernah bisa rasakan itu kalau kami tinggalnya mungkin nggak di sana. Karena kami pilih tadi lagunya ada kalau kami nggak disertai sama Tuhan, kami nggak mau berjalan. Karena kami percaya, kami pilih dan kami percaya bahwa Tuhan sertai kami untuk tinggal dan melayani Tuhan. Di pemukiman Kumuh kami lihat ada banyak janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kami. Selanjutnya. Nah ini ada kutipan dari teman kami sebenarnya, perintis lembaga kami bilang, orang Kristen atau para pengikut Yesus harus meneladani sikap hidup Yesus saat ia berada di dunia, yaitu perhatiannya terhadap manusia dalam hal spiritual dan jasmani. Orang Kristen harus menjadi pembawa kabar baik ke tengah-tengah dunia dalam perkataan Injil dan perbuatan. Jelas lah ya itu. Oke. Ya sekarang kita akan, itu seperti dasar ya Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih sudah kasih kesempatan kami, kasih dasar dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hati kami dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan kami mau masuk sedikit ke kehidupan kami di tempat kami pelayanan. Boleh selanjutnya? Nah, seperti tadi kami bilang, kami tinggal di kota Jakarta. Kami tinggal di kota metropolitan. Pasti banyak ya di sini dari Jakarta? Banyak ya? Wih. Rata-rata dari mana kebanyakan kalau boleh tahu, Pak Aldo? Jawa Timur, Jakarta ya? Ya. Bandung. Saya orang Jakarta tapi kedua orang tua saya orang Jawa, orang Jogja sama orang Jepara. Jadinya wong Jawa. Gitu. Jawa. Ya, kami tinggal di kota Jakarta. Mau seperti apapun kota yang Bapak Ibu saudara-saudari ini tinggalkan di belakang sana. Tapi saya percaya mau dimanapun Tuhan berkati kita semua ya. Kita di kota Philly dan Tuhan mau berkati kota Jakarta juga. Amin. Walaupun mungkin ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan atau hal-hal yang buruk sekalipun, tapi kita mau percaya seperti apa yang dikatakan di dalam Yeremia, kemanapun Tuhan tempatkan kamu, kamu harus berdoa bagi kota itu, bagi kesejahteraan kota itu. Amin. Jadi Bapak Ibu pasti juga diundang Tuhan untuk berdoa bagi kesejahteraan kota Philly, ya. Dan kami tinggal di kota Jakarta. Kota yang apa itu Kak? Iya, kita suka bilang Jakarta itu kota yang kontras, penuh dengan kontras. Mungkin bisa bilang itu juga tentang Philly juga. Mungkin kalau di Jakarta ada daerah-daerah yang sangat mewah. Bisa kalau ke sana sebagai turis, bisa tinggal di apartemen mewah, bisa ke mall yang mewah, bisa di dalam mobil AC, ke tempat AC tanpa lihat kemiskinan. Kalau memang hanya nyaman ya. Tapi kalau kita lihat, kalau mencari bisa lihat kemiskinan dan orang yang menderita yang luar biasa. Kira-kira 25% penduduk Jakarta tinggal di daerah kumuh, pemukiman kumuh. 25% itu jumlah yang sangat besar. Kalau kira-kira penduduk Jakarta kira-kira 30
juta Juta. orang. Jabodetabek lah itu Iya. semuanya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Wah itu sama kampung-kampungnya lah. Di sekitarnya itu kira-kira 30 juta, 25%-nya itu banyak banget. Ya. Dan selanjutnya kita mau lihat respon Allah, respon Tuhan Yesus terhadap kemiskinan ini. Ya tadi Yugo juga udah sempat sebut ya, dari Matius 25, ini ayat yang sangat terkenal. Dan bagaimana Yesus secara sengaja mengidentifikasikan dirinya, hidupnya, untuk dekat atau bersama dengan orang-orang miskin. Dan apa yang kita lakukan buat orang yang terhina ini, kita sebenarnya lakukan buat Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita ya sebenarnya pindah ke daerah kumuh, mau melayani daerah tersebut, bukan hanya kita membawa kabar baik, tapi percaya bahwa kita ketemu Tuhan Yesus di situ. Karena apa yang kita lakukan buat orang terhina ini, kita lakukan buat Tuhan Yesus sendiri. Berarti Tuhan Yesus ada di situ, ketemu sama kita di situ. Muka dengan muka setiap hari. Setiap hari ada di sekitar kami. Yang kedua, Allah serius banget. Saya pengen bilang gitu, Allah serius banget. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Waktu 3 tahun lalu saya di sini, saya lagi tulis tesis, Pak. Lagi tulis tesis S2. Terus saya coba cari ada berapa ayat Alkitab di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu ada ratusan. Ternyata Allah peduli sama orang tertindas, sama orang miskin, sama orang yang injustice, yang tidak menerima keadilan, orang yang diinjak-injak, marginalized. Ya, dan ada ratusan. Dan Allah akan membawa penghakiman bagi umatnya jika mereka menolak orang-orang miskin. Jika mereka menutup mata mereka buat orang-orang miskin. Walaupun ada janji Tuhan, tapi Tuhan juga serius. Dia pengen bilang, hatimu harus ada di orang-orang yang terluka. Hatimu harus ada di dalam orang-orang yang menderita juga. Ya, kita juga lihat dari hidup Tuhan Yesus sendiri, belas kasihan yang luar biasa kepada orang-orang miskin. Merupakan salah satu bagian dari karakter Tuhan Yesus. Dan harus menjadi teladan bagi para pengikutnya. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, seperti kita harus punya hati seperti Tuhan kita ya. Yang melihat, memandang orang yang tertindas, kita memandang mereka dengan belas kasihan, dengan kasih. Ya. Dan juga pernyataan misi Yesus dan pelayanannya selalu berbicara tentang transformasi, kelepasan, dan belas kasihan bagi orang-orang yang miskin dan lemah. Jadi banyak sekali ayat, kita tidak punya waktu hari ini untuk buka satu-satu. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan mata yang mencari ayat, tentang hati Tuhan Yesus buat orang tertindas, kita akan lihat ratusan ayat tersebut. Ya, sekarang pertanyaannya selanjutnya, seringkali kita mengasihi orang yang tertindas atau orang yang sedang menderita. Sulit ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sulit nggak? Seringkali sulit, apalagi kalau kita nggak kenal. Apalagi mungkin orang itu sudah menyakiti kita. Ya, atau golongan orang-orang itu pernah menyakiti kita, itu pasti sulit, ya. Dan pertanyaannya adalah apa yang menjadi tembok atau penghalang yang menghalangi kita untuk hidup bersama serta melayani orang-orang di perkampungan kumuh. Nah, jadi ini kita mau cerita pengalaman pribadi. Ya kalau mungkin beda ya buat setiap orang, apa yang jadi hambatan atau apa yang menghalangi kita beda-beda. Buat orang barat, buat saya, waktu pindah ke Indonesia untuk masuk ke daerah kumuh ada banyak hal yang sulit. Mungkin buat saya batasannya atau temboknya adalah tembok ekonomi. Ya, ada banyak hal yang saya harus belajar, bagaimana tidur di lantai, bagaimana makan nasi sehari 3 kali, bagaimana cuci baju pakai tangan, bagaimana lihat tikus setiap hari, tikus gor atau apa ya, hal sulit secara fisik, secara jasmani yang tidak nyaman. Mungkin secara jasmani ya pengen ini tempat nyaman, tempat AC, nggak mau menghadapi kepanasan setiap hari segala macam. Tapi karena percaya Tuhan Yesus memanggil saya untuk tebus atau melewatkan tembok itu, tembus tembok itu, ya saya harus berani dan mengalami hal-hal yang sulit. Nggak apa-apa, itu hal ya Tuhan Yesus memanggil saya harus ikutlah. Dan ya seperti Mas Yugo tadi bilang, tahun pertama yang saya ada di Jakarta belum kenal Mas Yugo, ya daerah kumuh yang saya tempati itu mengalami menerima surat tentang penggusuran, dan semua tetangga-tetangga saya bilang nggak harus takut tentang penggusuran, yang kita harus takuti adalah
kebakaran. Dan ya mereka tahu dari pengalaman sebelumnya ya, kalau ada surat penggusuran pasti mungkin akan ada kebakaran. Dan benar, 2 minggu setelah menerima surat tentang penggusuran, ada kebakaran yang cukup besar, 200 rumah kena. Dan di situ setelah pengalaman itu, rumah saya nggak kena tapi teman-teman yang dekat kena. Teman-teman itu 200 keluarga sedang tinggal di dalam tenda biru ya, tarpal-tarpal besar yang biru. Dan saya sempat satu malam ikut tidur di situ sama teman-teman saya buat pengalaman aja, mau temanin teman yang kehilangan semua hartanya. Dan minggu itu yang saya sedang merenungkan firman Tuhan, saya baca satu ayat dari Ibrani 13, 12-13 bilang ini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Dan buat saya ayat ini sangat strike saya, mau bilang Tuhan Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Jadi di luar dari zona nyamannya ya. Dan kita dipanggil untuk ikut. Mari kita pergi ikut kepadanya. Di luar perkemahan, di luar zona nyaman kita untuk menemukan Yesus di situ. Oke, salah satu tembok kalau buat saya pribadi orang Indonesia, mungkin yang namanya makan sehari 3 kali, sehari 3 kali ya, memang sehari 3 kali. Makan nasi sehari 3 kali udah biasa. Saya memang lahir dan besar bukan di keluarga kaya, memang saya sudah biasa dari SMA cuci baju sendiri, tidur mungkin suka di lantai, itu sudah sesuatu yang biasa buat saya. Tapi tembok ekonomi dan juga tembok agama. Ya, seringkali kita nih orang yang percaya Tuhan, orang Kristen pasti lebih memilih untuk berada di kelompok kita sendiri. Sedangkan teman-teman kita yang kami layani 100% orang-orang belum percaya. Tapi Tuhan undang saya untuk keluar dari zona nyaman itu, keluar dari zona itu untuk keluar istilahnya, keluar dari gereja saya. Bukan maksudnya saya jadi nggak orang Kristen, bukan. Maksudnya keluar dari 4 tembok gereja itu untuk tembus tembok itu untuk ketemu Tuhan Yesus di sana. Waktu itu pertama kali pengalaman spiritual saya sama dengan ceritanya Ana tadi waktu kebakaran. Saya datang ke tempat kebakaran itu dengan bangga. Kenapa? Karena saya datang sebagai orang yang mau bantuin. Bawa bantuan-bantuan setelah kebakaran kan. Itu saya bangga. Biasanya orang kalau bantu orang yang lemah itu bangga. Tapi Tuhan justru hapuskan itu semua. Waktu saya lagi jalan, lagi lihat orang-orang lagi pada menderita di kanan kiri. Saya kasih apa gitu. Dan Tuhan tunjukkan satu gambar jelas banget. Dia lagi duduk sama mereka. Duduk aja. Terus dia hanya bilang, saya lagi duduk sama mereka. Bahkan saya bangun tenda saya sama mereka di sini, sama orang-orang yang sedang patah hati. Rumahnya habis-habisan, harta bendanya habis-habisan. Saya duduk di sini. Kamu mau nggak duduk sama saya di sini? Itu pengalaman saya baru lulus S1 waktu itu saya. Waktu itu saya lulus S1 ekonomi, saya pikir saya akan kerja. Karena sudah ada kerjaan yang udah ditawarkan di hadapan saya dan saya saya bilang ya saya mau kerja atau saya mau melayani Tuhan. Dan pergumulan itu adalah pergumulan yang berat. Maksudnya Tuhan ngapain aku mau mengasihi orang-orang ini, mereka gak kenal saya. Tapi Tuhan bilang mereka saudaramu, mereka teman-temanmu, mereka orang-orangmu, kaummu istilahnya kalau bangsa Israel. Kamu mau gak duduk sama mereka, duduk sama aku di sini. Orang tua saya bilang saya gila. Karena mereka kerja keras banget. Karena mereka, mama saya nggak lulus SD. Bapak saya hanya lulusan SMA. Mereka kerja keras untuk biayain 3 orang anaknya untuk kuliah. Tapi waktu saya putuskan saya nggak mau terima pekerjaan yang sudah ada di depan saya, mereka bilang saya gila, goblok, dan ya semua hal-hal yang buruk. Tapi saya percaya, seperti lagu tadi bilang, saya nggak mau jalan ke sana Tuhan, saya nggak mau ikut duduk sama kamu kalau engkau tidak ada di sana. Tapi karena Tuhan Yesus ada di sana, saya percaya sampai hari ini Tuhan Yesus setia sama saya, setia sama keluarga kami sampai hari ini.
selanjutnya. Ya mungkin dari cerita Mas Yugo kita suka bilang ini, ada banyak suara di hidup kami ya, banyak di hidup kita, banyak suara di dunia ini. Kita mau dengar suara siapa? Kadang-kadang suara Tuhan akan berbeda dari suara orang yang kita menghormati. Kasusnya Mas Yugo itu orang tuanya, jadi harus melawan. Ya tidak artinya dia tidak mengasihi orang tuanya, tapi artinya mau taat nggak sama panggilannya, sama apa yang Tuhan Yesus sedang bilang kepada dia. Dan puji Tuhan sekarang orang tua sudah mendukung, sudah sangat mendukung kita. Jadi ya hanya mungkin teman-teman ada kemungkinan satu hari Tuhan akan kasih panggilan atau kasih beban. Khususnya teman-teman muda nih. Ya mungkin yang mungkin berbeda dari suara-suara dunia. Ya pasti suara dunia kasih tahu kita harus cari sukses, harus cari materialism, harus punya rumah mewah sama mobil mewah sama pekerjaan yang sangat bagus. Tapi suara Tuhan berbeda dari suara itu. Seringkali berbeda. Iya, seringkali berbeda dari itu. Yang mau memanggil kita untuk mengikuti dia kemana gitu. Ya, jadi kita mau kasih sedikit cerita tentang apa sebenarnya yang kita lakukan ya di daerah Dari tersebut. tadi ngomong-ngomong. Ya. Jadi di tempat yang kami tempati itu kami lihat ada banyak anak-anak yang tidak punya kesempatan TK. Karena seringkali TK di Indonesia harus bayar. Ada PAUD sih yang gratis, tapi kalau mau TK harus bayar. Dan kalau masuk SD, bisa SD negeri udah langsung gratis. Tapi kalau SD tanpa TK, anak-anak ketinggalan jauh. Jadi kita buka TK dan sekarang puji Tuhan setiap hari ada 100 anak murid kami. Ya, dan itu kalau pagi ada TK, ada TK A, TK B, dan kalau siang jam 1 ada anak SD, ada tambahan les buat anak yang sudah SD. Dan ya puji Tuhan selama Itu 100 anak setiap tahun kami harus nolak karena kapasitasnya nggak cukup. Kalau kami mau iya terus, ya ratusan terus, tapi kami dengan berat hati, siapa yang pertama kali datang, itu yang kami layani duluan. Dan dengan berat hati kami harus bilang, maaf Bu, maaf Pak, kami nggak bisa terima anaknya karena sudah penuh. Maksudnya mau kasih tahu itu konteksnya, memang kebutuhannya sangat besar, kebutuhannya sangat banyak. Ya kalau balik lagi ke tentang daerah kumuh, memang tempat yang padat ya, anak-anak banyak sekali. Dan puji Tuhan satu pengalaman luar biasa selama 3 tahun ini kami meng-training 5 orang guru, 5 ibu-ibu dari lingkungan tersebut untuk jadi guru. Meskipun mereka tidak lulusan SMP, tapi kami memang butuh guru dan sangat susah untuk cari orang Kristen yang mau ikut sama kami. Jadi ya kami butuh tenaga, jadi kami ajak ibu-ibu setempat untuk ikut jadi guru. Dan luar biasa pengalaman bekerja bersama ibu-ibu tersebut. Dan lihat mereka ya dari awal, waktu awalnya mereka minder. Saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa nyanyi. Karena kami selalu menyanyi sebelum itu kayak sekolah minggu. Sebelum belajar kami nyanyi dulu, main dulu sama anak-anak. Kami nggak bisa nyanyi Kak. Tapi luar biasa sekarang sudah jadi pede jadi guru. Dan ya kami sangat bersyukur bisa bekerja sama 5 ibu-ibu ini. Jadi 5 ibu-ibu ini, yang 3 suaminya itu tukang sampah. Dan mereka yang beberapa ibu ini kalau malam, kalau memang lagi butuh, mereka tengah malam jadi pemulung cari itu. Tapi nanti pagi ngajar sama kami. Jadi mereka ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang Tuhan kasih banyak kekuatan buat mereka. Dan yang 2 itu yang pakai jilbab yang di bawah, itu mereka dulu murid kami. Dan puji Tuhan mereka sekarang kuliah, tapi mereka kuliahnya online, jadi mereka memutuskan mau bantu kami di Rumah Harapan. Nah, satu hal yang saya mau bilang sama PPC, saya di sini mau mewakili Rumah Harapan, mau bilang banyak terima kasih buat dukungannya bagi Rumah Harapan dan bagi pelayanan kami. Saya mau kesaksian satu. Mungkin nggak tahu Pak Pastor Aldo sudah pernah cerita atau belum. Kedua orang tua saya sekarang lagi sering sakit-sakitan. Sudah bertahun-tahun sakit-sakitan. Bapak saya udah susah jalan, nggak bisa jalan. Mama saya punya asma, sering kambuh-kambuh. Kalau nggak salah sekarang mungkin lagi di rumah sakit kayaknya mama saya. Dari kakak saya cerita. Dan satu hari dalam waktu itu saya seminggu hampir nggak pernah ada di rumah. Karena saya lagi mau bantu bapak saya persiapan mau operasi tulang belakang. Mama saya dirawat di rumah sakit. Nah, satu hari saya nggak harus ke rumah sakit. Jadi kami sudah berdoa bertahun-tahun lama. Pengen punya Rumah Harapan lebih besar.
ruangan Rumah Harapan lebih besar. Tadinya ukurannya seberapa Kak? Ya 50 meter. Hanya 50 meter. Tadinya Rumah Harapan selama 8 tahun hanya yang foto paling atas kiri. Yang foto satu paling ruangan doang. hanya Buat satu 100 ruangan. anak. Tidak 100 cukup. anak itu nggak cukup. Kami hanya batasin pakai triplek gitu. Yang satu kelas di sini teriak-teriak, yang satu di sini teriak-teriak, satu di sini teriak-teriak ya. Tapi 8 tahun Tuhan kasih kekuatan kami untuk mengerjakan itu di ruangan yang kecil itu. Kami berdoa. Ada satu tanah di belakang rumah kami kosong. Kami berdoa. Kami tanya sama yang punya tanah gitu. Enggak Mas, nggak mau dijual. Oh ya sudah. Tapi waktu saya lagi bantu bapak saya sama ibu saya di rumah sakit itu, satu hari saya nggak ke rumah sakit, saya diberhentiin sama satu ibu-ibu. Mas, Kamu lagi ke pasar. saya mau ke pasar naik motor. Mas, itu tanahnya dijual. Ah yang benar, beberapa bulan yang lalu saya baru telepon nggak jadi dijual, nggak mau dijual katanya. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya mau dijual. Saya cepat-cepat ke pasar, saya pulang, saya ngomong sama Ana. Tanah di belakang dijual, tapi kita nggak punya duit, mau belinya pakai apa. Terus udah kita berdoa aja. Istri saya ya, ibu-ibu sangat beriman sekali. Kita berdoa aja. Ya seringkali imannya ibu-ibu itu biasanya ya gitulah, saya nggak harus jelaskan. Ya kita berdoa. Tuhan Yesus kami mau beli ini, gimana? Kami nggak tahu. Selesai doa, amin. Udah kita pakai aja uang yang kita punya aja, yang ada di tabungan kita. Pakai aja lah, yang ada di Indonesia kita pakai. Habis, uangnya habis. Saya waktu itu nggak pikirin tentang tanah itu. Yang saya pikirin bapak sama mama saya yang di rumah sakit. Jadi ya udahlah mau beli, ya udah kita beli. Kita habisin uang yang ada di Indonesia itu. Saya lagi berdoa besok harinya di depan pintu ruangan operasi. Saya berdoa, bukan tentang Rumah Harapan juga saya berdoanya. Saya berdoa buat bapak saya, Tuhan kasih kekuatan, tolong biar lancar segala macam bla 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 bla. Lagi saya berdoa, ada yang WhatsApp. Saya setelah amin, langsung saya buka dong, siapa yang WhatsApp? Yang WhatsApp Pastor Aldo. Dia cuma ngomong gini, bos, seperti biasa dia kalau manggil saya bos. Bos, ini kami baru habis transfer. Uang yang ditransfer itu sesuai dengan apa yang kami bayar. Saya nggak mau berusaha muluk-muluk bilang ini ke Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi waktu itu saya hanya nangis, saya bilang, Tuhan sudah mempersiapkan untuk Rumah Harapan sebelum saya sama Ana tahu tanah itu dijual. Dan saya nggak pernah cerita sama Pak Aldo ya. Kami mau bangun Rumah Harapan biar lebih besar. Saya nggak pernah cerita. Kita nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Kami kalau bisa dibilang kami agak jarang ngomong sama orang. Pengen ini, pengen itu. Kalau Tuhan gerakan pasti Tuhan sediakan. Dan hari itu Tuhan sediakan, Tuhan kembalikan uangnya sesuai apa yang kami pakai untuk bayar tanah itu. Dan hari ini memang sekarang Rumah Harapan sudah jauh lebih besar. Sekarang Ya kalau lihat yang warna kuning, tembok-tembok kuning sama perosotan itu semua di tanah yang baru. Di tanah yang baru. Dan setiap kali kami cerita gimana kami bisa membangun itu, kami nggak pernah lupa cerita tentang uang yang dikirim dari PPC. Nggak pernah lupa. Ya. Jadi mau bilang terima kasih. Kami berterima kasih sekali. Dan salah satu apa yang Tuhan taruh di hati kami, selain kami mengajar anak-anak, kami rindu teman-teman kami ini teman-teman yang belum percaya ketemu siapa? Ketemu Yesus. Ya, mereka sebutnya Isa Al-Masih. Kami rindu. Jadi melalui Rumah Harapan kami dibukakan banyak pintu sama keluarga-keluarga. Dibukakan banyak kesempatan berdoa buat orang sakit, berdoa buat beberapa minggu sebelum kami berangkat ke sini, ada tetangga sebelah kami kerasukan setan, dan kami dikasih kesempatan untuk berdoa di dalam nama Yesus untuk kelepasan orang itu. Ya, dan kami juga dikasih kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama orang yang belum pernah baca Alkitab ya. Tapi kami ya pakai bahasa kontekstual, kami juga tidak bawa Alkitab yang besar ya, kami bawa selembar kertas aja, ceritanya ada di selembar kertas. Kadang-kadang cuma bawa handphone. Ya, tapi ya puji Tuhan, maksudnya sedikit demi sedikit firman Tuhan diberitakan, sedikit demi sedikit, tahun demi tahun kita percaya ada benih-benih yang ditanam ya, ditabur. Dan ya kita juga mohon, kami juga mohon teman-teman, saudara-saudara di sini, untuk Bapak Ibu untuk terus doakan tempat ini, teman-teman kami.
supaya satu hari bisa ada yang percaya, bisa ada gerakan orang percaya. Kami rindu lihat, ya, kami rindu lihat keluarga-keluarga, gerakan-gerakan orang percaya sama Yesus. Dan saya hanya mau bilang pengalaman belajar kitab suci, pengalaman belajar Alkitab dengan orang-orang yang belum pernah belajar sebelumnya beda. Mata kita dikasih mata baru sama Tuhan. Karena kami belajar dengan cara pandang mereka. Dengan cara mereka membaca. Dan Tuhan kasih, jadi berkatnya bukan buat mereka aja, buat kami sendiri. Jadi setelah kami baca, loh sama mereka kok rasanya ini jarang, ini gak pernah diomongin di gereja. Kami nggak coba bawa teologi-teologi dari gereja, tapi menemukan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman cerita Allah sampai Tuhan Yesus, sampai kematiannya dengan kacamata baru. Dan itu luar biasa, bukan karena kekuatan kami, itu semua karena Roh Kudus yang menggerakkan. Amin. Selanjutnya? Selanjutnya lanjutin aja. Saya juga punya hati bekerja sama ibu-ibu hamil. Jadi setiap hari Selasa ada pertemuan ibu hamil untuk belajar hal-hal jasmani, ya. Tuhan peduli tentang hal jasmani dan juga hal rohani. Dan kalau lanjut lagi juga slide-nya, kami juga sangat bersyukur selama 3 tahun ini, meskipun pandemi, kami diizinkan untuk belajar bersama mahasiswa-mahasiswa dari STT. Jadi kami menerima orang untuk magang ya di tempat kami. Ada yang magang 2 bulan, ada yang magang 6 bulan, ada yang magang setahun. Dan kami sangat bersyukur bisa berjalan bersama mahasiswa-mahasiswa ini untuk membuka mata mereka untuk lihat cara pelayanan yang berbeda dari mungkin pelayanan yang tadinya disiapkan di STT biasanya buat jadi pendeta ya. Tapi kita mau kasih tahu mereka cara yang berbeda. Pelayanan bukan hanya di tembok gereja, tapi bagaimana melayani di luar dari zona nyaman. Dan mahasiswa kalau ke tempat kami tidak berdiri di member dan hopa ya. Mereka ikut ngupas sama tetangga-tetangga kami. Ikut mulung, ikut tarik sampah, ikut jadi tetangga sama teman-teman ya kami. itu semuanya teman-teman kayak yang di sini. Kami memang bilang, maaf ya nanti kalau kalian datang ke sini, terus jangan iri dengar teman-teman kalian lagi magang di gereja setiap minggu khotbah. Kalau sama kami, kalian gak akan disuruh khotbah. Disuruh mau gak ikut ngupas rongsokan sama tetangga-tetangga kami. Mau nggak diajak kalau misalkan diajak narik sampah sama tetangga-tetangga kami. Beberapa teman-teman yang datang mahasiswa awal-awal bilang mereka jijik, mereka bilang orang-orang ini nggak dikasihi Tuhan Yesus. Tapi pengalaman hidup mereka waktu mereka datang akhirnya membukakan hati dan pikiran mereka, ternyata saya percaya apa yang kita baca sama-sama, ternyata Tuhan Yesus mengasihi orang-orang ini. Dan saya mau ada di sini untuk mengasihi mereka juga. Itu pengalaman yang luar biasa melihat mahasiswa-mahasiswa ini juga. Jadi apa undangan dan tantangan bagi kita hari ini, buat gereja Tuhan hari ini? Ya kami percaya Yesus mengundang kita untuk keluar dari tembok-tembok yang selama ini menghalangi kita. Untuk memiliki kasih kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Jadi di tempat kita masing-masing, buat kami di Jakarta, buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini, di Philly, bagaimana keluar dari tembok-tembok dan mengasihi orang di kota ini. Kami juga percaya Tuhan Yesus mengundang kita untuk keluar dari kenyamanan kita dan berani untuk mengambil risiko dalam mengerjakan pelayanan. Atau kalau tambah berani mendengar panggilan Tuhan, berani mendengar suara berbeda dari suara dunia. Terus tantangan bagi kita gereja Tuhan untuk bawa transformasi, bawa masa depan. Tadi kan ngomongin masa depan ya, bagi dunia. Dunia kita bisa dunia yang besar, bisa dunia yang kecil. Tetangga kita, orang-orang sekitar gereja kita. Untuk membawa transformasi yang holistik. Holistik itu berarti artinya ya tadi, jasmani dan rohani. Baik itu transformasi ekonomi, sosial, spiritual. Dan Tuhan mau kita menjadi pembawa-pembawa kabar baik itu, pembawa masa depan itu bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Amin. Jadi ayo ikut dengan Yesus yang duduk dan hidup bersama dengan orang-orang yang miskin, tertindas, teraniaya, dipinggirkan, nggak dipandang atau dipandang sebelah mata saja. Gereja harus hadir di sana justru. Bawa masa depan bagi dunia kita. Dimanapun, di Jakarta, di Philly, dimanapun. Saya mau baca sedikit kutipan dari buku yang saya tulis tentang pengalaman hidup kami ini. Kalau yang
buat yang lancar bahasa Inggris, yang suka baca, ada bukunya di belakang kalau mau beli nanti boleh. Mas Yugo juga sedang menerjemahkan dalam proses ke bahasa Indonesia. Satu hari ya doakan semoga akan jadi kalau mau baca lagi. Yang nulis Ya. Ana. Oke. Di saat kami tinggal di antara tetangga-tetangga yang pekerjaannya adalah pemulung dan tukang sampah, kami belajar tentang Tuhan, yaitu Allah yang adalah sang pemulung, yang setiap hari mengais-ngais sampah dan memilahnya, mencari hal-hal yang berharga. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu hari ini kami membayangkan Tuhan Yesus berkata kepada tetangga-tetangga kami, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan pemulung manusia. Walaupun dunia memandang mereka sebagai sampah, namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, engkau berharga. Orang lain membuangmu, namun engkau adalah harta yang sangat berharga. Amin. Selanjutnya. Ya, di belakang kalau kami selama di Amerika sharing dan khotbah di beberapa gereja, kami selalu bilang silahkan kalau di belakang ada yang mau ambil prayer card kami supaya kalau berdoa ingat kami. Siapa tahu kalau ngeliat mukanya taruh di biasanya di kulkas. Kadang-kadang kelamaan di sini jadi lupa bahasa Indonesianya apa malah. Taruh kulkas gitu kan mau masak, lihat muka kami, aduh males deh. Bukan. Maksudnya, wah ingat ya gitu ya. Terus berdoa buat kami, silahkan ambil prayer card di belakang dan yang pasti balik lagi ada bukunya Ana, harganya $10 aja. Kalau mau beli silahkan ada di belakang. Nanti kalau yang bahasa Indonesia tunggu aja, tunggu saya lagi terjemahkan. Sudah mau selesai dan Ya kami juga mau kasih nomor WA Mas Yugo kalau ada yang mau menerima pokok-pokok doa, mau jadi tim doa buat kami. Itu yang kami merindukan ya. Ada lebih banyak lebih orang banyak berdoa. yang doakan. Gitu. Yang ikut melakukan pelayanan ini walaupun mungkin nggak bisa lewat tenaga, nggak bisa lewat hal-hal yang lain. Jauh di sini kan di Philly kan. Tapi mau ikut dalam perjalanan pelayanan ini ya bisa lewat doa. Walaupun jauh kita percaya Tuhan Yesus tangannya nggak pernah kurang panjang kan untuk saling membantu kita. Amin. Jadi silahkan kalau ada yang mau dapat surat-surat doa dari kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian buat waktunya dan kita mau ajak kita semua berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Di keluarga PPC, di keluarga yang Engkau kasihi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengerjakan hal-hal baik dalam hidup kami. Engkau sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami mau membuka mata kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Untuk mendengar Engkau Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Engkau mau kerjakan melalui hidup kami Bapa. Jangan biarkan kami terkungkung di dalam gedung ini Bapa, tetapi biar hidup kami, iman kami itu kami kerjakan. Dan dikerjakannya bukan hanya di dalam gedung gereja ini Bapa, tapi dikerjakan dalam setiap kehidupan hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam sekolah kami, dalam kuliah kami. Engkau mengajar kami dan mengajak kami untuk mengerjakan iman kami itu Tuhan bersama Engkau. Karena Engkau bersama kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Thank you Om Yugo, thank you Mbak Ana. Saudaraku sekali lagi Anda bisa ambil prayer card di belakang sana. Anda juga bisa mengambil dan membeli buku yang ditulis oleh Ana. And once again, yang tadi Yugo sampaikan bahwa terima kasih untuk dukungan keluarga besar PPC, terima kasih untuk leaders yang punya hati untuk peduli juga kepada Rumah Harapan. Terus dukung pelayanan mereka berdua dan kita akan terus memberikan dukungan bukan hanya mereka tapi banyak organisasi-organisasi yang dekat dengan PPC yang selalu kita perhatikan. Yuk mari sama-sama kita berdiri saudaraku. Kita siapkan persembahan kita. Yuk singers maju ke depan yuk. Kita siapkan persembahan kita. Jangan lupa minggu depan
pada saat kita cleaning, yang mau membantu untuk copotin karpet, jangan lupa bawa cutter ya. Bawa pisau, bawa cutter dari rumah masing-masing. Bawa glove juga, bawa cutter. Ingat semangat gotong royong. Semakin kita banyak yang membantu motong-motongin karpetnya, makin cepat. Bawa mas. Oh iya, bawa mes juga boleh gitu. Kita nyediain mes lah, kalau mes masih murah lah. Kalau cutter itu mahal gitu. Mes kita sediain lah ya. Pokoknya kita akan bergotong royong bersama-sama untuk minggu depan tanggal 19 untuk kita beresin. Bila kau berdanana ya. Yuk kita sama nyanyi lagu itu sebelum kita bawa persembahan kita. Silakan Ci Cindy. Kau besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalan ke duniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi untuk Anda, nanti Ana juga akan sharing di small group untuk kaum wanita. Saya mau manggil juga, tadi aku ngeliat ada Jenny. Jenny mana Jenny-nya Keke? Tadi aku lihat deh. Jen, where are you Jen? Ada Jenny di belakang. Jen, yuk turun yuk Jen. Kita akan berdoa untuk Jenny, Keke, di mana ayahnya beberapa waktu yang lalu dipanggil Tuhan pas mereka lagi di Indonesia. So we're gonna pray for you Jen. Yuk turun yuk, Keke juga. Lalu kita akan bawa persembahan kita. Karena gak sempat ketemu, mereka baru pulang dari Indonesia. Tapi yang beautiful thing adalah pas mereka di Indonesia, mereka boleh berdoa bersama keluarga, melepas kepergian ayahanda yang mereka kasihin. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita buat Jenny dan juga Keke. Segala sesuatu ada waktunya. Dan setiap kami diingetin bahwa gak ada yang kekal di dunia ini. Bapak bersyukur untuk kehidupan Jenny dan juga Keke. Di mana mereka punya sensitivity, mereka langsung segera pulang ke Indonesia waktu mendengar ayahanda yang mereka kasihi udah mulai sakit dan mereka bersama-sama bisa melepaskan kepergian ayahnya di dalam perhatian, di dalam kumpulan bersama keluarga, di dalam doa. Bapak kasih kekuatan, kasih penghiburan
buat Jenny, buat Keke dan juga seluruh keluarga besarnya di Indonesia. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menghibur, Roh Kudus yang akan terus menemani. Dan yang paling penting Tuhan, kami diingetin bahwa enggak ada yang perlu di hold, dipegang erat-erat di dunia ini. Karena at the end, yang paling penting adalah bagaimana kami mempersiapkan diri kami untuk sesuatu kekekalan bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Engkau. Sekali lagi berkat kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita memimpin kehidupan Jenny dan juga Keke. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang turun melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami bawa persembahan kami bawa perpuluhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus-pengurus di gereja ini. Berkati juga setiap kami yang bekerja, ada kekuatan baru, ada selalu semangat ekstra baru yang Tuhan berikan. Untuk kami yang membutuhkan pekerjaan, Bapa, dengan cara Tuhan Engkau bukakan pekerjaan-pekerjaan baru dan di tempat-tempat kerja yang baru yang cocok dengan kebutuhan dan kekuatan mereka satu persatu. Kami mau berdoa terus untuk kota tempat kami tinggal, untuk kota Philadelphia. Biar kasih damai meliputi Philadelphia. Kehadiran kami anak-anak Tuhan membawa terang, membawa perubahan buat kota ini. Ada shalom, ada damai sejahtera yang kami bagikan untuk kota ini. Menyerahkan juga dari anak-anak kami, khususnya anak-anak Sunday School, anak-anak teenagers di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pergaulan mereka, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Tuhan Engkau pagari setiap mereka Tuhan. Pergaulan mereka Tuhan yang jagai senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Once more time Tuhan, kami mau berdoa untuk Yugo, untuk Ana di dalam pelayanan mereka, di dalam perkampungan kumuh di Jakarta dan sekitarnya. Pakai mereka, terus beri hati-Mu Tuhan untuk mereka semuanya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas darah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang peduli kepada mereka yang buta, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang terbelenggu. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amen. Katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done, for the things He has done, for He has done. Happy Sunday. See you all next week. Have a blessed Sunday, guys.